Pemirsa, kita akan membahas mengenai masalah ini dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan Andre Vincent Wenas, Ketua DPP PSI. Selamat sore, Mas Toto, Pak Andre. Selamat sore, Rara. Oke, baik, pertanyaan pertama kita ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, jalan instan Ya, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, apakah kental dengan pengaruh Jokowi? ya, kalau saya tidak ingin melihat dari sisi itu ya, kita hanya akan menduga-duga kalau terkait dengan cawe-cawe. Tetapi katakanlah kita mau bicara positifnya dulu seperti yang teman-teman PSI katakan, memang anak muda berani masuk dalam sistem, lalu kemudian bagaimana regenerasi ketua umum, sudah 3 ketua umum dimiliki PSI, itu bisa diapresiasi. Tapi catatan kritisnya adalah, yang pertama saya pikir pertanyaan mengenai mekanisme instan tadi. Ada seseorang baru 2 hari menerima KTA, langsung tiba-tiba lompat menjadi ketua umum. Dalam konteks fungsi partai politik, rekrutmen dan kaderisasi yang selama ini sering dikritik dan harusnya bisa diharapkan bisa dilakukan terobosan oleh partai progresif anak muda, ternyata malah dilakukan pada skala yang lebih ekstrim, seperti yang dikritik selama ini. Yang kedua, saya pikir ini terkait dengan bagaimana pertanyaan mengenai Jokowisme yang sering digaungkan oleh teman-teman PSI. Saya senang sebetulnya melihat Jokowisme digaungkan kalau bisa diterjemahkan menjadi sebuah nilai-nilai. Entah itu berbicara mengenai prinsip dalam hilirisasi, bicara mengenai bagaimana kinerja seorang Jokowi mereformasi birokrasi, dan lain-lain. Tapi kalau kemudian ini diterjemahkan malah menjadi keberadaan keluarga Pak Jokowi langsung, Oke, saya pikir itu yang akhirnya dikritik ketika oke, kemudian politik dinasti diterjemahkan dalam sebuah isme. Padahal kalau kita lihat misalnya salah satu statement dari yang sekarang menjadi sekjen kembali, Raja Juli Antoni 2015, itu jelas sekali mengatakan kita harus membunuh politik dinasti demi demokrasi. Yang oke. ketiga, catatan kritisnya, dan ini juga menjadi penyakit di dalam alam demokrasi Indonesia, demokrasi yang sifatnya masih prosedural, yaitu demokrasi kultus. Kita berhenti pada level sosok. Kita tahu katakanlah ada sebagian partai-partai atau elit-elit yang merasa cukup nyaman dengan terobosan yang dibuat oleh Pak Jokowi, tapi yang kita juga harus jaga bersama adalah jangan sampai kemudian itu berujung pada upaya pengkultusan, apalagi kemudian dibangun sebuah sistem demi pengkultusan tersebut. Karena kalau itu yang terjadi, ya balik lagi kita mundur. Padahal balik lagi, ketika partai ini mengklaim dirinya sebagai partai anak-anak muda, harusnya ide-ide progresif yang berani menerabas hal-hal yang selama ini sering dikritik dalam partai-partai lama itu harusnya tidak diulang, apalagi kemudian dilakukan pada skala lebih ekstrim. Oke, Mas Toto, tapi Anda melihat Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ini apakah memang sebuah skema yang sudah dirancang? Ya, yang pasti akan menimbulkan keuntungan elektoral buat PSI. Tapi kan pertanyaannya tadi ya, ketika kemudian ada sebuah partai berharap pada efek ekor jas nama besar Jokowi yang tingkat kepuasannya publik masih tinggi, jangan kemudian merusak prinsip-prinsip berdemokrasi dalam konteks fungsi partai politik, dalam konteks demokrasi yang harusnya egaliter, tidak memberikan privilege kepada sosok tertentu, termasuk anak presiden. Hal-hal itu yang menurut saya akhirnya bisa menjadi catatan, dan presiden buruk atau kemudian catatan buruk bukan hanya bisa kepada PSI dialamatkan, tapi juga kepada Kaisang sendiri, termasuk kepada Pak Jokowi sendiri. Nah, Mas Toto mengenai parpol sendiri, tadi ada pandangan kalau misalnya di partai lain Kaisang masuk dan kemudian tiba-tiba instan menjadi ketua umum, tentunya ada resistensi dan ini kemudian tidak akan terjadi di PSI karena dikatakan ataupun dipandang PSI ini partainya Jokowi. Bagaimana tanggapannya? Iya, dari awal memang partai ini menunjukkan dirinya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Muncul nama Jokowisme, istilah tegak lurus terhadap Jokowi. Saya pikir sah-sah saja ya, selama tadi tidak menabrak apa yang kemudian menjadi hal-hal yang kita anggap dalam nilai kebaruan demokrasi. Tapi apa yang terjadi sekarang kan ketika kemudian ada proses instan privilege yang diberikan dari hal teknis deh. Misalnya ketika kemudian kartu tanda anggota itu kemudian diberikan khusus di rumah, bukan hanya rumahnya Kaisang, tapi di Solo di rumahnya Pak Jokowi. Kan tidak ada kader lain yang misalnya diberlakukan seperti itu. Sampai kemudian proses instan selisih 2-3 hari kemudian langsung menjadi ketua umum, itu yang menurut saya Oke. akhirnya jadi catatan kritis dan pertanyaan, apakah kemudian memang ini proses yang dianggap alamiah dan baik dalam alam demokrasi atau tidak. Dan ketika Hmm. kemudian ini
tidak diargumentasikan dengan baik oleh PSI, komentar buruk bisa saja muncul baik ke partai ataupun kepada Kaisang, dan tadi saya sebutkan bahkan bukan tidak mungkin dialamatkan kepada Pak Jokowi sendiri. Oke, kita tanyakan tanggapan kepada Pak Andre. Jadi kenapa kemudian PSI langsung memilih Kaisang menjadi ketua umum, padahal kemudian baru bergabung selama sekitar 2 hari. Kaisang juga belum ada jabatan publik yang pernah diduduki, belum ada jabatan teras parpol yang pernah dipimpin. Halo. Ya, Pak Andre. Ya, halo. Sorry. Tadi pertanyaannya gimana? Pak Andre, saya ulangi kembali pertanyaannya. Jadi kenapa PSI kemudian memilih Kaisang langsung menjadi ketua umum PSI padahal baru bergabung sekitar 2 hari. Kaisang belum ada jabatan publik yang pernah diduduki, belum ada jabatan teras parpol yang pernah dipimpin. Apakah karena memang ada pengaruh ataupun cawe-cawe dari Jokowi? Saya kira Kaisang, beliau mampu imbang secara objektif, secara dewasa, begitu ya. Ini dan kayaknya sih juga bisa menjadi dia. Dan kita sudah berinteraksi cukup lama. Dengan beberapa teman, baru ini kali ini saja. Wala, itu hal yang biasa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Toto dan juga Pak Andre. Kita akan melihat ataupun mungkin menganalisis tidak hanya menghitung mengenai Kaisang dan awal karir politiknya di PSI, tapi kemudian memperhitungkan langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Andre, ada pandangan bahwa kehadiran Kaisang di PSI ini bisa dianggap sebagai bridging ataupun jembatan penghubung untuk politik ataupun langkah politik Jokowi. Tanggapannya? Iya, saya kira Kaisang sendiri adalah insan politik yang publik. Masing-masing bisa mengambil keputusan sendiri. Pengamat atau pihak di jabatan politik, ya saja. Jadi kita yang penting Bro Kaisang ini punya semangat dan bisa menjadi energi baru bagi ini untuk menyongsong soal Bro Kaisang ini kan sebetulnya lebih jauh dari sekedar 2024 ya. Tapi untuk keberhasilan tinggi dan semangat ya, jiwa muda disampaikan beberapa waktu yang lalu di sendiri ini harus selalu dirawat. Oke, baik kita ke Mas Toto. Mas Toto, ini kita tidak hanya kemudian menghitung mengenai Kaisang dan awal karir politik ya di PSI, tapi kita juga melihat ataupun memperhitungkan langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Ini sepertinya Jokowi sedang ataupun menanam pengaruh di banyak partai seperti itu? Iya, suka atau tidak tafsirnya akan seperti itu. Memang ketika ada sebuah gradasi ya, dulu kan kalau kita ingat Pak Jokowi mengatakan sampai 2019 tidak ada anaknya yang tertarik politik. Tapi kemudian kita lihat di 2020 ada Mas Gibran dan Mas Bobi yang masuk ke dalam politik melalui PDI Perjuangan lalu menjadi kepala daerah. Lalu kemudian sekarang Kaisang masuk ke dalam PSI misalnya. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi sudah menjadi sebuah kekuatan besar atau arus besar politik tersendiri ya. Bukan hanya dalam konteks seorang presiden yang berakhir masa jabatan 2 periode kemudian selesai. Dan mungkin ini adalah bagian dari bagaimana kemudian Jokowi ingin melestarikan arus besar tersebut. Yang kemudian memang jadi pertanyaan adalah apakah kemudian akan dibiarkan masing-masing anggota keluarganya yang berbeda partai, apakah kemudian nanti akan mengerucut kepada satu partai, itu saya pikir baru kita bisa lihat setelah Pesta Demokrasi 2024 berjalan. Tapi apapun itu, menurut saya sah-sah saja sebuah politik yang berasal dari satu keluarga
berjalan, misalnya di Amerika Serikat kita tahu yang namanya Clinton juga istrinya masuk dalam politik bahkan maju capres. Begitu pula keluarga Kennedy. Tapi yang kita kemudian kritisi itu adalah kalau tidak melalui sebuah mekanisme yang sifatnya bottom up. Kalau kita ingin bersepakat tentang nilai-nilai demokrasi, itu yang menurut saya jadi catatan kritis dari masuknya Kaisang kemarin ketika kemudian sangat terasa instan. Beda loh ketika Mas Gibran maju sebagai seorang calon wali kota ada kontroversi, tapi ketika melalui proses yang sifatnya normal-normal saja dikembalikan kepada masyarakat untuk bertarung, apalagi Mas Bobi bertarung sangat keras, tidak pasti menang saat itu, saya pikir kritiknya tidak seperti yang dialamatkan kepada Mas Kaisang sekarang. Jadi balik lagi, ada mekanisme yang terasa terlalu instan, yang kemudian itu dianggap bisa jadi presiden buruk buat sistem kepartaian kita atau dalam konteks yang lebih spesifik terkait dengan proses regenerasi dan kaderisasi dalam sebuah partai. Oke, baik Mas Toto dan juga Pak Andre, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro hari ini. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.